Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Kisah sejarah kali ini berjudul Empu Prapanca, sang penulis kakawin yang mengabadikan kejayaan Majapahit. Pada masa ketika kerajaan Majapahit berdiri megah sebagai kekuatan terbesar di Nusantara, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai Empu Prapanca. Nama pena dari seorang biksu Buddha bernama asli Dang Acarya Nadendra. Ia lahir di lingkungan istana di mana tembok-tembok tinggi keraton menyimpan tidak hanya kekuasaan, tetapi juga ilmu pengetahuan, tradisi, dan intrik politik yang berlapis. Ayahnya adalah seorang pejabat keagamaan yang disegani. Prapanca akrab dengan naskah-naskah suci dan ajaran Buddha, tetapi juga tidak asing dengan perbincangan para bangsawan mengenai negara dan kekuasaan. Majapahit di masa itu bukan hanya sebuah kerajaan, tetapi pusat peradaban yang merangkul banyak kebudayaan dari berbagai daerah yang tunduk padanya. Di balik tembok keraton, hidup mengalir dalam keseimbangan antara kekuasaan duniawi dan spiritual. Prapanca kecil tumbuh dalam suasana ini, mengamati para pejabat berdiskusi tentang pemerintahan, menyimak para pendeta berbicara tentang karma, dharma, dan moksha, serta menyerap kisah-kisah lama dari para penutur tradisional. Dari kecerdasan dan rasa ingin tahu Prapanca telah menonjol. Ia gemar membaca lontar-lantar tua, menyalin bait-bait kakawin, dan belajar bahasa Sanskerta serta Jawa kuno yang digunakan dalam teks-teks istana. Melalui pendidikan keagamaannya sebagai seorang biksu, ia tidak hanya mempelajari ajaran moral dan filsafat, tetapi juga disiplin dalam berpikir dan menulis. Keheningan wihara menjadi tempat baginya untuk merenung dan membangun pandangan dunia yang mendalam, yang kelak menjadi dasar bagi karya agungnya. Namun, bukan hanya ketertarikan pada spiritualitas yang membentuk Prapanca. Ia tumbuh dalam masa penuh gejolak Majapahit yang megah, juga menyimpan konflik internal, perang saudara, dan ambisi politik yang menyala. Ia menyaksikan bagaimana Mahapati, Gajah Mada dengan sumpah palapanya mengguncang arah sejarah, dan bagaimana Raja Hayam Wuruk membawa kerajaan pada puncak kejayaannya. Semua peristiwa ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang ia saksikan, tetapi juga catatan yang ia simpan dalam benaknya. Motivasinya sebagai penulis lahir dari keinginan untuk tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi memberi makna dan kesadaran akan kebesaran yang sedang dijalani bangsanya. Ia merasa terpanggil untuk menjadi penjaga ingatan kolektif, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai saksi yang setia. Di tengah keramaian istana dan sunyinya pertapaan, Prapanca memupuk tekad untuk menuangkan kisah Majapahit, bukan sekadar dalam catatan dingin, tetapi dalam kakawin puisi agung yang abadi. Dari balik dinding keraton, suara seorang biksu muda mulai membentuk dirinya, bukan dengan pedang atau tahta, tetapi dengan pena dan kata. Ia bersiap mengabadikan kejayaan yang akan bergema jauh melampaui zamannya. Zaman keemasan Majapahit hadir bak fajar yang menyinari seluruh penjuru Nusantara, membentangkan beang-beang kejayaannya dari Sumatera hingga Maluku. Pada masa inilah, Majapahit mencapai puncak kekuasaannya, dengan Raja Hayam Wuruk sebagai pemimpin muda yang bijak, dan Mahapati Gajah Mada sebagai tangan kanan yang tangguh, penuh tekad dan ambisi besar. Kedua tokoh ini bukan hanya penguasa, tetapi simbol kejayaan politik, kebudayaan, dan spiritualitas yang menyatu dalam satu peradaban gemilang. Majapahit kala itu tidak sekadar sebuah kerajaan. Ia adalah pusat dunia bagi rakyatnya, tempat segala urusan dari perdagangan antar pulau, ritual-ritual keagamaan, hingga karya seni dan sastra berpadu dalam keteraturan yang luar biasa. Ibu kotanya, Trowulan, menjadi titik temu para pemikir, seniman, pejabat, pedagang, bahkan utusan asing yang datang dari negeri-negeri jauh. Di jalan-jalan kota yang lebar dan rapi, para prajurit bersenjata berjaga. Sementara di pendopo-pendopo mega, para pujangga berdiskusi tentang dunia dan makna hidup. Dalam latar semegah itulah, Empu Prapanca menyaksikan roda kekuasaan berputar dengan anggun. Ia melihat bagaimana Gajah Mada, dengan sumpah palapanya, bersumpah tidak akan menikmati buah pala dan rempah sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah panji Majapahit. Ia juga menyaksikan bagaimana Hayam Wuruk dengan kecerdikan dan wibawanya
menjaga kesatuan wilayah yang luas dan beragam. Dari peperangan di Bali hingga persekutuan dengan Karajan-Karajan seberang lautan, nama Majapahit terus menggema. Rakyat hidup dalam keteraturan hukum, budaya berkembang pesat, dan perdagangan melesat membawa kemakmuran ke seluruh penjuru negeri Bogi Propangka. Semua yang dilihatnya bukan sekadar fakta sejarah, melainkan sesuatu yang pantas diabadikan. Menyadari bahwa masa ini, yang begitu penuh kemegahan dan keunikan, bisa sirna ditelan waktu jika tidak dicatat. Dalam batinnya tumbuh rasa tanggung jawab yang mendalam untuk menjadi saksi zaman. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi generasi yang belum lahir. Ia tak ingin Majapahit hanya dikenal dari cerita lisan atau kabar burung, tetapi dari bait-bait yang dirangkai dengan cermat. Dari narasi yang tak sekadar menggambarkan, tetapi memuliakan. Ia memandang kejayaan ini bukan sebagai sesuatu yang pasti, abadi. Sejarah selalu berputar, dan ia tahu tak ada kerajaan yang selamanya berdiri tegak. Maka, sebelum kejayaan ini redup, ia ingin menyalakannya kembali lewat tulisan. Kakawin Nagara Kertagama yang kelak ia tulis, tidak lain adalah persembahan kepada masa ini, masa ketika Majapahit bersinar paling terang. Dari dalam hatinya yang terdalam, lahirlah hasrat untuk menulis, bukan karena perintah, tetapi karena cinta pada tanah airnya dan pada semangat zaman yang telah membesarkannya. Dalam kemegahan Majapahit itulah semangat Prapanca menempa diri. Tahu, kejayaan bukan sekadar untuk dinikmati, tapi untuk dipahami dan diwariskan. Dan ia memilih warisan yang tak bisa dilenyapkan oleh waktu, kata-kata yang hidup dalam aksara. Ketika kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, Empu Prapanca diberi tugas yang tidak biasa. Ia diminta menjadi pengamat dan pencatat perjalanan kerajaan dalam bentuk sastra agung. Dengan restu istana, ia memulai sebuah perjalanan panjang, menyusuri kota-kota, desa-desa, dan wilayah-wilayah taklukan Majapahit dari Jawa Timur hingga pelosok Nusantara. Perjalanan ini bukan hanya bersifat administratif atau diplomatik, tetapi lebih dari itu, sebuah ziarah intelektual dan spiritual untuk memahami denyut nadi kekuasaan dan kehidupan rakyat yang berada di bawah naungan Majapahit. Prapanca tidak sekadar menginjakan kaki di tanah yang ia kunjungi, ia meresapi setiap tempat yang ia singgahi. Ia mengamati adat istiadat lokal, mencatat upacara keagamaan, meneliti sistem pemerintahan setempat, serta menelaah bagaimana rakyat menjalani hidup mereka sehari-hari. Dalam setiap daerah ia menemukan ragam budaya yang berbeda, dari tatanan masyarakat Bali yang penuh dengan nuansa Hindu, hingga kehidupan pelaut di kepulauan bagian timur yang erat dengan laut dan mitosnya. Ia menyadari bahwa di balik kesatuan politik Majapahit, tersimpan keragaman yang kaya dan penuh warna. Di tengah-tengah perjalanannya, ia kerap berhenti di vihara dan pertapaan, tempat ia bermeditasi dan menulis catatan harian. Ia membawa serta lontar dan tinta, menuliskan dengan hati-hati setiap peristiwa dan kesan yang ia alami. Catatan itu tidak hanya berupa laporan, melainkan puisi panjang yang syarat makna, ditulis dengan bahasa kakawin yang anggun. Ia tidak hanya menuliskan nama-nama, tempat, dan pemimpin lokal, tetapi juga mengabadikan keindahan alam, kemegahan arsitektur, dan kebijaksanaan lokal yang ia temui. Ia menulis bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai penyair dan pemikir. Perjalanan ini juga membawanya menyadari bahwa kekuasaan Majapahit tidak hanya dibangun oleh kekuatan militer atau kebijakan pusat, tetapi oleh hubungan antara penguasa dan rakyat yang dijaga melalui tradisi, hukum adat, dan penghormatan spiritual. Prapanca melihat bahwa Majapahit berdiri di atas harmoni antara kekuasaan duniawi dan kehidupan rohani. Dan inilah yang membuatnya bertahan begitu lama dan dihormati luas. Dari setiap langkah yang ia ayunkan, dari setiap kota yang ia kunjungi, lahirlah fondasi bagi karyanya yang kelak dikenal sebagai Kakawin Nagara Kertagama. Sebuah karya monumental yang bukan sekadar puisi, tetapi ensiklopedia peradaban Majapahit dalam bentuk sastra. Dalam bait-bait yang puitis, namun padat informasi, ia mengabadikan jejak perjalanan ini sebagai warisan untuk masa depan. Ia tahu bahwa sejarah bukan hanya milik para raja dan jenderal, tetapi juga milik para pejalan, penulis, dan pemikir yang berani menelusuri dan memahami dunia dari balik kata-kata. Perjalanan Empu Prapanca bukanlah sekadar perintah kerajaan, melainkan panggilan batin untuk merekam zaman. Ia berjalan bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk memahami. Dan dari pemahaman itulah lahir karya yang akan dikenang sepanjang masa.
Setelah menempuh perjalanan panjang, menyusuri wilayah kekuasaan Majapahit, Empu Prapanca kembali ke pusat kerajaan dengan hati yang penuh oleh kenangan, pemahaman, dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Ia membawa tidak hanya catatan, tetapi juga gambaran utuh tentang kejayaan Majapahit, sebuah kejayaan yang tidak boleh hilang begitu saja dalam arus waktu. Maka dimulailah proses yang hening namun agung, penulisan Kakawin Nagarakretagama, sebuah karya sastra yang kelak menjadi permata dalam sejarah sastra dan kebudayaan Nusantara. Prapanca tidak menulis karena diperintah atau demi ketenaran. Ia menulis karena cinta, karena pengabdian yang tulus terhadap tanah air dan kerajaannya. Ia menyadari bahwa pena dalam keheningan bisa lebih abadi daripada suara pedang. Itulah, ia mulai merangkai kata demi kata, bait demi bait, mengikuti bentuk puisi tradisional Kakawin yang berakar dari sastra India namun telah tumbuh menjadi milik sendiri dalam budaya Jawa. Gaya penulisan Kakawin yang ia pilih bukan sembarangan. Ia menggunakan metra-metrum khas, seperti pupuh dan Kakawin meter yang memerlukan ketelitian tinggi. Setiap bait harus seimbang, tidak hanya secara jumlah suku kata dan bunyi, tetapi juga dalam makna dan irama. Ini bukan sekadar bentuk estetika, melainkan wujud dari filosofi ketertiban dan harmoni yang ia yakini sebagai dasar kehidupan Majapahit. Dalam setiap baris, ia menanamkan nilai, bukan hanya informasi. Penulisan Nagarakretagama tidak dilakukan dalam satu malam. Prapanca menulisnya dalam keheningan wihara, di tengah aroma dupa dan denting lonceng kecil saat malam menenangkan dunia. Ia menulis dengan batin yang khusyuk, seakan setiap kata adalah doa, setiap bait adalah persembahan. Karya ini tidak hanya mencatat nama-nama tempat, tokoh-tokoh penting, dan adat istiadat. Lebih dari itu, ia menciptakan lukisan kata yang menggambarkan keagungan, kerukunan, dan tatanan dunia ideal menurut pandangan Majapahit. Filosofi yang menyelimuti karyanya adalah kesadaran bahwa segala yang besar lahir dari kebersatuan dan keseimbangan. Ia menekankan pentingnya dharma atau kewajiban moral, harmoni antara raja dan rakyat, serta keselarasan antara kehidupan dunia dan spiritual. Semua itu terpatri dalam narasi yang ia tulis, membentuk sebuah visi utuh tentang negara ideal. Dalam proses kreatifnya, Prapanca juga berjuang melawan godaan untuk mengagungkan dirinya. Ia menempatkan dirinya sebagai abdi yang hanya bertugas mencatat dan menyampaikan, bukan sebagai pusat perhatian. Ia memilih kerendahan hati sebagai sikap utama, membiarkan karya berbicara sendiri, dan membiarkan sejarah menilai nilainya. Pena Prapanca bukanlah alat untuk mengukir kebanggaan pribadi, melainkan cermin kejayaan bangsanya. Ia tahu, mungkin tubuhnya akan sirna di telan zaman, tetapi kata-katanya akan hidup jauh lebih lama. Dalam Kakawin Nagarakretagama, ia tidak hanya menulis sejarah, tetapi mengukir jiwa Majapahit dalam bait-bait yang tak lekang oleh waktu. Meskipun Empu Prapanca adalah seorang biksu dan penulis, jauh dari urusan kekuasaan dan perebutan jabatan, bayang-bayang politik istana Majapahit tetap menelusup ke dalam kehidupannya. Ia hidup dan berkarya di lingkungan yang dipenuhi oleh ketegangan halus antara para bangsawan, pejabat tinggi, dan tokoh-tokoh berpengaruh yang mengelilingi Raja Hayam Wuruk. Di tengah gemerlap kejayaan kerajaan, kekuasaan tetap menjadi permainan rumit yang melibatkan aliansi, intrik, dan bisikan yang tersembunyi di balik senyum manis. Prapanca, dengan posisinya sebagai penulis yang dekat dengan istana, tidak bisa menghindar dari pengaruh atmosfer tersebut. Ia sering menghadiri pertemuan-pertemuan resmi, menyaksikan dari dekat bagaimana para pejabat bersaing secara halus, memperjuangkan pengaruh di mata raja. Di balik pesta dan upacara, ia melihat tarian kekuasaan yang tak henti-hentinya. Ia mengetahui bahwa setiap kata yang ia tulis bisa dimaknai lebih dari sekadar sastra, bisa dibaca sebagai dukungan, signal, atau penegasan posisi politik tertentu. Kedekatannya dengan tokoh-tokoh penting seperti Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk memberinya akses pada pandangan-pandangan strategis kerajaan, tetapi juga menempatkannya dalam posisi rawan. Ia harus bijak menjaga kata, tidak boleh memihak terlalu kentara, dan tetap mempertahankan citranya sebagai penulis dan pemikir yang netral. Di balik ketenangan wajahnya, tersimpan pergulatan batin untuk tetap jujur pada pengabdian, namun tidak memprovokasi kekuatan-kekuatan yang bisa mengguncang kedamaian hidupnya. Ada kalanya, Prapanca merasa penanya lebih berat dari biasanya.
Ia sadar bahwa setiap bait dalam Nagara Kertagama akan dibaca, ditafsirkan, dan mungkin digunakan oleh pihak tertentu untuk menguatkan posisi mereka. Dalam situasi itu, ia tidak hanya menjadi penulis sejarah, tetapi juga penafsir moral yang berusaha tetap berdiri di tengah badai. Ia percaya bahwa kekuasaan yang tidak dilandasi oleh Dharma akan runtuh, dan karena itu ia menyisipkan nilai-nilai kebenaran, keharmonisan, dan keadilan dalam tulisannya, meski terkadang dengan bahasa yang tersamar dan penuh simbol hubungannya dengan Gajah Mada bersifat hormat dan penuh kekaguman. Ia melihat Mahapati sebagai tokoh luar biasa, seorang pemimpin yang ambisius namun memiliki visi besar. Namun ia juga menyadari bahwa Gajah Mada bukan tanpa celah, dan bahwa kekuasaan sebesar itu membawa bayanggen-bayanggen gelap yang tak mudah disingkirkan. Ia menulis Gajah Mada dalam Nagara Kertagama dengan hormat, tapi tidak menjadikannya dewa. Ia tetap menyisakan ruang bagi pembaca untuk menilai dengan nalar dan hati nurani. Prapanca adalah saksi dari zaman yang gemilang, tapi juga penuh kerumitan. Ia hidup di antara cahaya dan bayangan, dan dari posisi itu, ia belajar bahwa menulis sejarah bukan hanya soal mencatat kejadian, tapi juga memahami jiwa manusia. Dalam keheningan, ia terus menulis dengan pena yang menggali kedalaman, bukan hanya permukaan. Karena baginya, kebenaran sejati kadang hanya bisa disampaikan dengan bisikan, bukan teriakan. Setelah melalui proses panjang yang penuh kontemplasi, pengamatan, dan pengabdian, Kakawin Nagara Kertagama akhirnya rampung ditulis. Karya itu bukan sekadar susunan bait dan irama, melainkan sebuah mahakarya yang memuat inti kejayaan Majapahit dalam kata-kata yang halus namun kokoh. Saat gulungan lontar berisi bait-bait Kakawin itu diserahkan kepada pihak istana, suasana yang menyelimutinya adalah campuran antara kebanggaan dan ketakjuban. Tidak banyak yang menyangka bahwa seorang biksu yang tenang dan jarang berbicara di hadapan khalayak dapat melahirkan karya yang begitu agung. Penerimaan dari pihak istana sangat hangat. Raja Hayamuruk sendiri dikabarkan membaca sebagian besar baitnya dengan penuh perhatian dan merasa tersentuh oleh cara Empu Prapanca memuliakan kerajaan tanpa kehilangan ketajaman narasi. Dalam setiap bait, Prapanca tidak hanya mengangkat kejayaan raja, tetapi juga menggambarkan kehidupan rakyat, tatanan pemerintahan, dan keragaman budaya yang menyatu dalam harmoni Majapahit. Nagara Kertagama menjadi semacam cermin yang memantulkan wibawa kerajaan, namun juga menjadi jendela yang membuka pandangan ke masa depan, bahwa kekuasaan sejati adalah yang dipelihara dengan kearifan. Di kalangan cendekia dan rohaniwan, karya ini disambut sebagai puncak perkembangan sastra Kakawin. Bahasa Kawi yang digunakan begitu indah, padat, dan syarat makna. Para pembaca menemukan tidak hanya data sejarah, tetapi juga nilai-nilai moral, pandangan kosmologis, dan penggambaran tentang dunia yang seimbang antara duniawi dan spiritual. Ini bukan hanya dokumentasi, tetapi warisan jiwa Majapahit yang dikisahkan dengan kelembutan dan kejernihan. Di masyarakat luas, gaung Nagara Kertagama menyebar perlahan namun pasti. Meskipun tidak semua orang bisa membacanya secara langsung, kabar tentang isinya disampaikan melalui pembacaan oleh para pujangga dan biksu yang berkeliling. Dari pendopo ke pendopo, dari vihara ke pasar, bait-bait itu dibacakan dan disimak dengan penuh takzim. Rakyat mendengar tentang kejayaan kerajaan mereka, dan dari situ tumbuh kebanggaan sebagai bagian dari sebuah peradaban besar. Nagara Kertagama menjadi lebih dari sekadar buku, ia menjadi simbol identitas dan kebersamaan. Lebih dari segalanya, karya ini menancapkan pemahaman mendalam akan filosofi Jawa kuno tentang keteraturan kosmos, pentingnya harmoni antara penguasa dan rakyat, serta keyakinan bahwa setiap zaman memiliki arwahnya sendiri yang patut dihargai. Prapanca dengan lembut menyisipkan semua itu di antara bait-bait sejarah. Ia tahu bahwa kerajaan bisa runtuh, bangunan bisa musnah, tapi kata-kata akan bertahan jauh lebih lama. Dengan selesainya Nagara Kertagama, Empu Prapanca tidak meminta pujian, tidak pula mengejar penghargaan. Ia kembali ke kehidupannya yang tenang di wihara, membiarkan karyanya berbicara sendiri. Namun dalam diamnya, ia tahu ia telah menuliskan sesuatu yang akan hidup jauh setelah Majapahit sendiri menjadi legenda. Sebuah warisan dalam aksara yang tak akan luntur oleh hujan zaman. Setelah menyelesaikan Kakawin Nagara Kertagama, Empu Prapanca perlahan menarik diri dari hiruk pikuk istana dan kehidupan sosial Majapahit. Ia memilih jalur sunyi,
kembali sepenuhnya ke pertapaan dan wihara tempat ia menapaki kehidupan spiritual. Di sana, jauh dari kekuasaan dan politik, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia rindukan, kedamaian yang tidak datang dari pujian atau pengakuan, melainkan dari ketulusan dalam pengabdian. Hari-harinya dihabiskan dalam keheningan. Ia lebih banyak bermeditasi, merenungi kehidupan, dan memperdalam pemahaman akan dharma. Sesekali ia masih menulis, bukan lagi untuk sejarah besar atau raja-raja, tetapi untuk dirinya sendiri, catatan tentang kehidupan, tentang waktu, tentang batin manusia. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah satu titik kecil dalam aliran zaman. Namun titik itu telah ia beri makna. Meski hidupnya senyap, karya Prapanca tak pernah benar-benar tenggelam. Di lingkungan istana, Nagara Kretagama terus dibaca dan dijadikan rujukan menjadi warisan hidup tentang siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Para pemikir dan pujangga muda menjadikannya sumber ilham, sementara rakyat mengenangnya sebagai sang penyair agung yang menulis dengan hati, bukan ambisi. Dari kesunyian pertapaannya, Prapanca mewariskan nilai-nilai luhur, bahwa kebenaran tidak harus lantang, bahwa kekuasaan seharusnya tunduk pada kebijaksanaan, dan bahwa katekota bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia tak memerlukan patung atau gelar, sebab dalam bait-baitnya, ia telah hidup abadi, berabad-abad setelah Empu Prapanca menutup usia dalam kesunyian pertapaan. Kakawin Nagara Kretagama kembali menemukan terang di tangan para sejarawan dan filolog modern. Di tengah pencarian jati diri bangsa dan upaya memahami akar sejarah Nusantara, karya itu muncul laksana harta karun yang tersembunyi dalam lembaran lontar yang berdebu. Bait-baitnya yang penuh keindahan dan kedalaman makna disusun ulang, diterjemahkan, dan ditelaah dengan penuh hormat oleh generasi baru. Minat terhadap Nagara Kretagama bukan sekadar karena nilainya sebagai karya sastra klasik, tetapi karena isinya yang menyimpan gambaran utuh tentang struktur sosial, tata kota, hukum, budaya, dan pandangan hidup masyarakat Majapahit. Ia menjadi sumber utama yang tak ternilai untuk merekonstruksi sejarah Nusantara, memberi suara pada masa silam yang sempat nyaris terlupakan. Dari Bali hingga Sumatera, dari kalangan akademisi hingga penggiat budaya, nama Empu Prapanca kembali disebat-sebat dengan penuh takzim. Dalam dunia yang terus berubah, Prapanca menunjukkan bahwa kota-kota memiliki daya hidup melebihi zaman. Ia menulis untuk Majapahit, tapi pesannya menjangkau Indonesia modern, tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman, tentang kekuasaan yang bijaksana, dan tentang makna pengabdian tanpa pamrih. Karyanya menjadi pengingat bahwa kejayaan bukan hanya soal luas wilayah, tapi juga tentang peradaban dan jiwa bangsa. Empu Prapanca mungkin telah lama tiada, namun ia hidup dalam setiap lembar sejarah, dalam setiap pelajaran tentang Majapahit, dan dalam semangat pencarian identitas Nusantara. Melalui Nagara Kretagama, ia tidak sekadar mencatat sejarah, ia menjadi bagian dari sejarah itu sendiri, abadi dalam ingatan bangsa. Demikian kisah tentang Empu Prapanca, sang pujangga agung yang tidak hanya mencatat sejarah, tetapi menyulam jiwa Nusantara ke dalam bait-bait abadi. Dari kesunyian pertapaan hingga megahnya istana Majapahit, ia telah mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari pedang dan mahkota, tetapi dari ketulusan hati dan ketajaman pikiran. Semoga dari cerita ini, kita belajar untuk lebih menghargai warisan budaya, menggali nilai-nilai kebijaksanaan leluhur, dan tentu saja terus mawas diri dalam setiap langkah hidup, karena sejatinya sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dijadikan pelita dalam menapaki masa depan. Terima kasih telah menyimak bersama kami di Kitab Mawas Diri. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya yang tak kalah menggugah. Tetap jaga pikiran, hati, dan jiwa agar tetap seimbang dalam menjalani zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.